Yes, sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Saya ingatkan kembali, yang belum mengerjakan tugas silahkan segera mengerjakan ya, karena habis ini kita akan melaksanakan penilaian harian bersama. Minimal kalian harus mengerjakan 3 tugas baru dapat mengikuti penilaian harian bersama khusus mata pelajaran bahasa Jawa. Lanjut, materi selanjutnya mengenai struktur batin geguritan. Kemarin kan sudah kita belajar mengenai struktur layar geguritan. Struktur batin ini ada 4. Yang pertama ada tema atau kekarepan utawa maksud tertentu kang kinandhet yang ada di setiap kata, baris, bait, dan semua yang ada pada geguritan. Itu kekarepan utawa maksud tertentu kang kinandhet ing saben tembung gotro, podo, lan sakabeh podo ing geguritan. Macamnya tema ada macam-macam. Yang pertama ada tema pendidikan, kepahlawanan, sosial, religi, katresnan, kebudayaan, dan lain-lain. Lanjut, rasa di sini pengungkapannya rasa sikap panggurit ini penulis yang menulis geguritan mengenai bakunya pirembangan kang kinandhet geguritan. Jadi perasaan penulis saat membaca atau saat menulis geguritan tersebut. Ini pengungkapan rasa ini ono sambung rapet ini ada hubungannya dengan blegere itu latar belakang penulis. Yang pertama ada latar belakang agama, pendidikan, sosial, budaya, umur, jabatan, kelas sosial, pengetahuan penulis. Lanjut, nada ini kekarepan, keinginan penulis, pembaca. Selaras berarti apa kalau selaras? Nah, selaras karo isine geguritan, jadi sama dengan isine, seimbang, selaras, seias kata, seperti itu ya. Kekarepan panggurit marang pamaos selaras karo isine geguritan. Jadi penulis itu ingin kalian membaca geguritan sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu mengenai geguritan bertema religius, biasanya kita bacanya mendayu-dayu, sedih, nadanya kan rendah. Kalau apalagi puisi tentang orang tua, biasanya itu nadanya rendah. Kalau kita puisi tentang bertema kepahlawanan, pendidikan, biasanya kita bernada tinggi, seperti itu. Nah, ono sambung rapat ada berhubungan dengan intonasi di sini. Oke, yang terakhir ada amanat. Amanat ini pesan kang kinandhet ing geguritan. Jadi pesan sing ono ning jerone geguritan. Yang ada pada geguritan pesan moralnya. Penulis itu ingin menyampaikan pesan apa sih setelah kita membaca puisi tersebut atau setelah membaca geguritan tersebut. Nah, itu termasuk amanat. Oke. Saya berikan contoh, ini ada puisi. Carang-carang, judulnya Ature Simba. Oke, kita lihat di sini. Ini puisinya, carang-carang kangoke amarga tanpa tumurning tirta amerta. Saya baca satu bait aja ya, biar nggak lama-lama. Ature simbah, carang-carang kangoke amarga tanpa tumurning tirta amerta. Nalika tiba ing titiwanci, ketiba ngerak junjung kang sumendha wis asat kawit wingi. Sambat tangis anggur dirisi sumebar ing salumahe bawana. Nah, ini dari sini ya. Langsung kita analisis. Nah, di sini. Nah, untuk analisis yang lebih lengkap, kalian nanti baca sendiri di sini. Saya coba mengartikan satu paragraf ini. Carang-carang kangking, kongoking. Ini maksudnya orang-orang pada bingung karena hujan tumuruning tirta amerta. Tirta itu kan air, jadi turunnya hujan itu nggak turun-turun di sini. Nah, amarga tanpa tumuruning hujan tirta amerta ini hujannya nggak turun-turun. Nalika tiba ing titiwanci,
saat waktunya ketiga ini sudah berakhir, kenapa kok nggak hujan-hujan gitu. Semua sudah kering sejak kemarin. Pada sambat berarti apa? Pada sambat tangis anggegrisis mubar. Nah, semua orang-orang di bumi itu pada sambat, pada apa protes, pada nelongso, pada ya bingung gak karuan, intinya seperti itu. Jebul bener, nah ini bener kata Simbah kemarin, jangan sampai bumi ini apa tandus jangkar bumi, kanti wis kang jangkar bumi. Nah, ganti rambutnya, nah ini ganti rambut di sini bumi kanti wis kang jangkar, ini jangan sampai bumi itu gundul. Nah banjur saiki coba lihatlah ijo royone bumi pitul omah kae kang ganti dening jangkar-jangkar kang daripada bumi meranggas kaya dina-dina. Sudah tidak ada tumbuhan di situ. Jadi semuanya sudah tandus dibabat sama ulahnya manusia sendiri, seperti itu kira-kira isinya. Untuk analisisnya ini contoh analisis struktur batin guritan, temanya tema sosial. Nah sing apa pesan dan nasihat Simbah nenek ngenani mengenai mangsa ketiga dawa sing ana ning. Jadi mangsa ketiga ini musim kemarau yang tidak selesai-selesai. Gitu. Terus rasa apa? Rasa prihatin saat maca. Dadi rasa prihatin panggurit iki amarga mangsa ketiga dawa lan nyebabake kerene ing ngendi-endi. Jadi dia itu prihatin karena eh, musim kemarau kok nggak selesai-selesai itu. Nada makanya ngajak pemawasan. Nada itu mengajak. Jadi intonasi dhuwur lan cedek. Pertama kan sedih, terus dia mengajak. Seperti itu. Lanjut amanatnya. Melewat geguritan ini, penyair atau panggurit atau penulis ingin menyampaikan bahwa omongan orang tua itu benar, meskipun tidak langsung terjadi. Nah, lama-lama kita akan mengetahui kebenaran lewat kata-kata yang diberikan oleh Mbah dan merasakan akibatnya, seperti kekeringan ini yang terjadi karena buminya rusak akibat ulahnya manusia, yang membuat musim ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan. Nah, pesannya apa penggurit di sini? Ingin kita untuk menjaga keseimbangan bumi. Jadi kita tidak boleh menebang hutan sembarangan, tidak boleh apa namanya kita membuang sampah dan lain-lain. Jangan sampai bumi rusak karena ulah kita. Itu amanat yang ada dalam geguritan tersebut. Oke. Lanjut moco endah geguritan. Nah, moco endah membaca indah geguritan. Tujuannya apa? Untuk kalian yang menyimak ini dapat merasakan sing nyemak lan mirsani bisa mengerteni isi peweling langkah endah geguritan. Jadi kalian bisa merasakan isi peweling ini apa pembelajaran dan indahnya guritan. Itu tujuannya untuk membaca indah geguritan. Kalau kita membacanya cuma kayak membaca prosa tanpa ada nada, intonasi, itu kita nggak ada rasa di situ untuk mengerti isi pewelingnya. Jadi cuma kita sekedar oh ya seperti itu. Kalau kita membacanya sesuai dengan intonasi, gaya, terus dan lain-lain, pasti kita akan bisa mengerti isi pewiling dan keindahan geguritan, indahnya ada di situ cara membacanya. Endahing geguritan tergantung dengan endahing geguritan gumantung saka pilihane tembung. Jadi pilihan tembung ini kayak yang kemarin lelewani basa itu. Ada tembung entar, tembung sarojo, tembung kawi, pepindan dan lain-lain. Terus ada runtutan swara utawa purwakanti. Nah, purwakanti yang menjadikan indah. Misalnya apa? Ajining diri sokolati, ajining diri sokolati. Yang itu termasuk purwakanti. Purwakanti apa? Guru soro. Ada i di situ. Tembung enter kang digunakake, terus tembung andahan kan karimbak. Tembung andahan ini maksudnya tembung yang sudah mempunyai imbuhan yang imbuhannya itu indah gitu. Jadi wis karimbak itu seimbang seperti itu. Lanjut ya. Moco endah geguritan masih di materi moco endah geguritan. Di situ ada 4 bab yang harus dimengerti saat membaca, yaitu yang pertama analisis sesuatu tanpa mireng. Jadi situasinya kita harus tahu mana yang kita cocok untuk membaca, diperdengarkan ke
yang menyimak. Misalnya kalau kita puisi tentang percintaan, jangan diperkenalkan ke anak-anak, lebih baik pakai puisi geguritan yang bertema pendidikan atau kepahlawanan seperti itu. Terus milih geguritan ya, sama dengan tadi milihnya ya harus kita memilih berdasarkan siapa yang akan mendengarkan. Bedah geguritan, nah ini kita harus mengerti isinya, terus latihan membaca seperti itu. Latihan membaca supaya kita nanti bisa membacanya itu dengan perasaan, jadi enggak monoton kayak baca prosa ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.